Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Mika pasal yang ke-6. Kita tahu salah satu hukum yang bersifat universal adalah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Mustahil orang menabur sesuatu tetapi dia tidak menuainya. Hal yang sama berlaku dalam bidang apapun. Bahkan Alkitab juga menyetujui akan prinsip hukum tabur tuai itu. Kalau Anda membaca di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, maka apapun yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Sekarang kalau kita membaca di Mika pasal yang ke-6, kita justru menemukan sebuah prinsip yang seolah terbalik. Prinsip hukum tabur tuai yang tidak digenapi di Mika pasal yang ke-6 ini. Coba kita membaca ayat yang ke-15. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Bukankah ini mengherankan? Bukankah ini bertentangan dengan hukum alam? Menabur mestinya menuai, tetapi dia menabur dan tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Pada waktu itu, orang menanam pohon zaitun, berharap bahwa buah zaitun itu bisa memberikan minyak yang untuk dia berurap. Tetapi firman Tuhan di sini berkatakan, dia menabur dan dia mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Tidak ada hasilnya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Jerih lelahnya, kerja kerasnya, usahanya, semuanya menjadi sia-sia. Dia menabur namun tidak menuai. Ayat yang ke-14. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Ini sebuah hal yang sungguh mengerikan yang menimpa umat Tuhan. Bukan saja mereka tidak menuai dari apa yang mereka tabur, mereka mungkin berusaha sebisa mungkin mendapatkan sesuatu untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa dari genggaman mereka. Tapi Tuhan berkata, semuanya tidak dapat kau selamatkan, sebab akan kuserahkan kepada pedang. Prinsip tabur tuai tidak terjadi. Ini seolah alam pun melawan umat Israel. Alam yang semestinya tunduk dengan hukum ini, mereka pun akhirnya melawan umat Israel. Apa yang membuat umat Israel sedemikian mendapat hukuman Tuhan sampai alam pun melawannya? Maka ada beberapa masalah yang terjadi di kalangan umat Israel. Coba perhatikan ayat yang ke-11. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pudi-pudi berisi batu timbangan tipu. Hati-hati, tidak melulu masalah rohani, tapi masalah keseharian, masalah dalam pekerjaan, masalah neraca timbangan itu bisa membuat berkat Tuhan tidak turun. Bahkan apa yang kita tabur dengan susah payah tidak bisa kita tuai. Maka ini menjadi pengingat buat kita yang hidup di zaman sekarang. Ayat ini tetap berlaku. Kita mungkin menabur luar biasa, tidak menghasilkan apa-apa karena kita jahat di dalam bekerja, kita curang karena kita tidak adil, kita penuh dengan tipuan. Ayat yang ke-12 dikatakan, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Jadi ketika mulut mereka jahat, mereka penuh dengan tipu daya, mereka penuh dengan dusta dan kebohongan, itu juga bisa menggagalkan berkat Tuhan. Harusnya mereka menuai dari apa yang mereka tabur, tetapi itu urung terjadi karena mereka jahat di mata Tuhan. Lalu berikutnya,
maka aku pun memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Yang ketiga, karena dosa-dosa mereka. Jadi saudara-saudara, kalau sampai Tuhan sendiri memukul umatnya, kalau Tuhan sendiri menanduskan umatnya, bagaimana mungkin alam berani campur tangan? Alam akan tunduk kepada perintah Sang Pencipta. Jadi ketika Tuhan mengatakan kering dan tandus, alam pun tidak berkutik. Sekalipun kita mengusahakannya begitu rupa, sekalipun kita menabur, dan menabur, namun ketika Tuhan menanduskannya, tidak akan pernah ada hasilnya. Ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Hati-hati dengan hidup ini. Jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup dalam kejahatan. Awasi perkataan kita, awasi rancangan-rancangan kita. Janganlah kita merancangkan sesuatu yang jahat, karena sesuatu yang jahat itu sangat-sangat menyedihkan. Hasilnya sungguh-sungguh sangat-sangat menyedihkan buat kita semuanya. Kalau itu pernah terjadi, mari bertobat, sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, minta ampun, minta perkenanan Tuhan dinyatakan kembali kepada kita, sehingga alam pun akan berlaku sewajarnya. Kita menabur dan akhirnya kita akan menuai. Tuhan berkati.